Dita, orang yang selama ini saya perjuangin, Bi, adalah orang yang paling bikin Saka malu seumur hidup Saka. Saka nyesel, Bi. Ariana tulus merawat Saka. Dita enggak peduli lagi sama Saka. Kalau saya bisa dapat kesempatan terakhir, saya janji saya bayar semuanya, Bi. Ini juga pasti hal yang paling sulit yang sedang dilalui Non Arif. Bibi juga waktu itu marah banget, sedih banget. Waktu tahu Mas Saka nyelingkuhin Non Arin. Tapi Bibi tidak bisa berbuat apa-apa, Mas. Karena semua keputusan ada di tangan Non Arin. Bibi cuma bisa berdoa buat kebaikan kalian berdua. Udah, Mas Saka jangan sedih ya. Yang penting sekarang Mas Saka harus segera pulih. Seenggaknya itu bisa mengurangi kesulitan Non Arin. Tadi Non Arin bilang, Dokter Dinda mau kesini buat terapi. Mas Saka siapin diri ya buat terapi ya. Makasih, Bi. Terima kasih. Walaupun kamu udah sangat menyesal dengan apa yang udah kamu lakuin ke aku masih gak bisa memaafkan kamu, Mas. Non? Baru pulang? Baru nyampe kok. Mau ngecek keadaannya Mas Saka aja. Dokter Dindanya udah datang belum? Belum, Non. Oke. Kalau gitu saya minta tolong untuk siapin cemilan sama minumnya aja buat Dokter Dinda ya. Baik, Non. Arin masuk ya. Iya. Apa Non Arin denger ya obrolan aku sama Mas Saka tadi? Tapi kayaknya enggak deh. Udahlah, ngapain juga dipikirin? Rin. Kak, kamu udah pulang? Bentar lagi Dokter Dinda datang. Jadi kamu persiapin diri ya buat terapi ya. Aku mau ngobrol. Boleh? Boleh. Apa? Soal perceraian itu kamu gak mau nunggu, kamu gak mau pikir sampai aku benar-benar berubah, Rin. Boleh ya, Rin?
Hai Rin. Hai Sak. Hai. Rin, Ya, kata Bias semalam kamarnya Saka kebakaran. Kalian gak kenapa-napa kan? iya. Tapi kita nggak apa-apa kok, syukurnya. Lanjut aja, Din, kalau mau mulai terapinya. Oke. Lanjut aja. Hai Saka. Oke, aku buka sebentar ya. Aku cek dulu ya. Hey love, kamu udah mau pergi? Kita makan siang bareng yuk. Kenapa ngajakin aku makan siang? Dinda nggak bisa kamu ajak makan siang? Atau Sisil? Atau tunggu aku tolak dulu baru kamu hubungin mereka? Ayo dong love, kamu jangan ngambek lagi, ya? Masalah kita ini kan udah settle dan udah clear kemarin. Saya tuh kangen sama kamu, ya? Ya udah, ayo. Kita mau makan siang di mana? Saya ikutin kemauan kamu, ya? Di mana aja? Oke. Selamat ya Sak. Kamu udah semangat ngelewatin proses pemulihan. Makanya progres kamu tergolong cepat. Berarti nggak menutup kemungkinan kalau Mas Saka bisa sembuh lagi seperti normal ya? Bisa Korin. Nanti setelah terapi sama aku ini, Saka bisa latihan sendiri di rumah. Tapi kamu jagain juga ya, biar otot-ototnya nggak kaku. Oke. Makasih, Din. Udah sabar ngurusin saya. Sama-sama. Ya, kan memang tugas saya sebagai dokter. Dan tentunya dukungan dari orang-orang terdekat kamu. Soalnya kamu beruntung punya Ariana. Kamu ngapain sih main nyelonong aja? Ngapain kamu kesini? Ya saya mau ketemu sama suami saya dong. Saya juga berhak ketemu sama suami saya. Dengar sendiri kan, kemarin Arena udah bilang untuk izinin saya ketemu sama Saka. Kamu tuh nggak sopan banget ya. Masuk rumah orang nggak pakai salam, nggak pakai apa. Sih ribet banget. Udah ya, yang jelas saya mau ketemu sama suami saya. Saya ini lagi hamil. Kamu tuh bisa nggak sih sopan sama istri majikan kamu sendiri? Iya. Saya beruntung punya Ariana. Kamu juga beruntung kan punya aku, Saka. Kok nggak ada ya? Perasaan tadi di dalam tas. Aku selalu bawa kemana-mana. Aduh, di mana ya itu Leontin? Kenapa ya? Aku
aku selalu menghilangkan barang-barang tentang anakku. Aku tahu kok suamiku. Tanpa kamu bilang, kamu pasti merasa beruntung kan? Punya aku suamiku. Ini kenapa jadi pada diam-diam kayak gini? Dokter langsung lanjutin aja apa yang mau dilakuin. Gimana perkembangannya Saka? Ya, seperti yang Anda lihat sendiri. Kenapa dokter ganjil ini ikutan ngeselin sih? Oke, Saka, coba tangannya pelan-pelan dinaikin. Nah, bisa. Oke, kalau gitu sesi terapinya udah selesai ya. Saya akhiri sekarang. Ingat, perbanyak latihan. Oke? Makasih. Oke, kalau gitu aku balik ke rumah sakit ya, Rin. Makasih udah nemenin terapi kali ini. Oke, thank you ya. Bentar ya, Mas. Saka, kenapa tadi kamu nggak jawab pertanyaan aku? Kenapa? Kamu sengaja mau bikin aku malu tadi? Lebih baik diam daripada aku bikin kamu tambah malu, Dit. Maksud kamu? Sayang, ini tuh kenapa sih? Love, I'm so sorry. Soalnya ada yang ketinggalan. Dan saya juga harus kirim file. Ya, tapi kenapa aku harus ikut, sayang? Aku tunggu di mobil aja ya. Ya jangan dong. Udah mendingan kamu ikut saya ke ruangan ya. Gak deh, aku tunggu di sini aja. Aku lagi malas ketemu sama ibu kamu. Ya, nggak apa-apa ya? Yakin? Iya, aku yakin. Ya udah, kamu jangan kemana-mana. Ya. Saya bentar doang kok. Ya. Gue sengaja menghindar dari Bu Wiryo. Malah ketemu di sini. Anyway, sorry aku nggak bisa lama-lama. Aku harus balik lagi ke rumah sakit. It's okay. Diantar Pedro aja mau nggak? Gak usah, aku naik taksi aja. Aku lebih nyaman naik taksi kok. Oke, kalau gitu. Hati-hati ya. Thank you. Ya, Bye. bye. Selamat siang, Bu Wiryo. Ada apa lagi kamu datang ke sini? Sepertinya nadi urat malu kamu itu udah putus ya. Kamu masih berani datang ke sini dan menemui anak saya. Jujur saya bingung, Bu. Kenapa ya? Ibu sebegitunya menghalangi hubungan saya sama Dante. Memang ibu nggak senang lihat anak ibu bahagia? Tidak. Saya tidak pernah bahagia. Dan tidak akan pernah bahagia. Kalau saya melihat Dante berbahagia karena kamu. Kamu sadar nggak? Kamu itu tidak pantas untuk anak saya. Harusnya sebelum ibu bicara kayak gitu ke saya, ibu harusnya ngaca dulu. Maksud kamu apa? Ya ibu harusnya ngaca. Karena ibu nggak sempurna. Sampai ibu berani memperlakukan saya seperti ini. Saya akan terima semua omongan ibu. Kalau ibu memang sempurna. Ibu tidak pernah melakukan kesalahan dari dulu sampai sekarang. Tapi kenyataannya,
Feeling saya memang tidak pernah salah. Kamu memang tidak pantas untuk anak saya.